Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa'lam ayyuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar masyarakat Sembalun yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari menjelang sore ini Allah berikan keberkahan buat kita karena memang terkena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Rasul, ya Allah, berikanlah berkah pada umatku di pagi hari. Dan janji ini tidak mungkin dusta. Karena Rasul pernah bersabda, ma kharaja minni illa haq. Tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali yang hak. Bahkan ulama menyimpulkan ketika orang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ada 4 konsekuensi yang ulama simpulkan supaya kita selalu berada di atas keberkahan menjadi umat beliau. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Kita disuruh mentaati semua yang beliau perintahkan. Maka setiap orang Islam yang merasa menjadi umat beliau harus tahu bahwa perintah beliau adalah perintah Allah. Maka kalau nanti kita menemukan hukum berkait dengan amar perintah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata lain kecuali mengikutinya. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih. Ulama mengatakan kita harus berkonsekuensi untuk menjauhkan semua yang beliau larang. Perintah dan larangan beliau, perintah dan larangan Allah. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman.
Allah katakan di Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, mau dia laki, mau dia perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan yang lain. Orang yang berilmu, orang yang beriman akan tahu ini. Konsekuensi yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, percaya semua yang beliau kabarkan. Walaupun mungkin gaib, belum terjadi dan akan terjadi. Tapi kalau beliau yang sudah bicara, sudah kita wajib percaya sudah. Ini akidahnya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Ketika orang nggak percaya, Nabi katakan beliau Isra Mi'raj cuma 1 malam ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah yang beristiwa di atas arsy. Tidak ada satupun orang yang percaya saat itu kecuali sahabat yang mendengar langsung Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, kalau Rasul yang menyampaikan, tidak ada kata tidak untukku kecuali mempercayainya. Masya Allah. Tasdiquhu fima akhbar. Kalau beliau yang kabarkan, walaupun sifatnya gaib. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala kulli qalbin bashar. Pun mata belum melihat, pun telinga belum mendengar, pun hati belum bisa menghayalkan. Kalau Rasul yang menyampaikan, sami'na wa ata'na. Ini konsekuensi nih. Karena kita udah gak pernah ngelihat Rasul lagi. Kecuali mungkin kalau kita bermimpi ketemu Rasul. Itu pun perlu ilmu dulu. Paling gak tahu alasannya, bentuk tubuhnya Rasul, fisiknya Rasul, dan kita paham. Sehingga bermimpi itu mungkin. Tapi kalau belum pernah tahu sanadnya mengatakan bermimpi, ini muskilah. Takutnya dia menghayalkan mimpi saja. Dan konsekuensi yang keempat, yakni la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali mengikuti syariat beliau. Alasannya apa? Perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, maka tidak ada cinta dalam ibadah yang kau peruntukkan untuk Allah kecuali kau mencontoh dirimu Rasul. Katakan. Tujuannya apa? Tujuannya hadis qudsi yang menjelaskan. Kullu amal ibni Adam lahu. Bahwa setiap ibadah anak Adam akan kembali pada si pelakunya. Indahnya Islam ini, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengikuti beliau ini, maslahatnya untuk diri kita. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan sudah. Bukan Allah yang diuntungkan, bukan Nabi yang diuntungkan, tapi kita yang mengikutinya yang diuntungkan. Ini yang Islam inginkan. Memang berapa lama kita hidup di atas dunia ini? Bukankah Nabi pernah bersabda, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini baina sittin wa sab'in. Antara 60, 70. Aqallu zada min dhalik. Ada yang lebih dari 70, ada cuma sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Amin. Karena kalau bicara umur, Ustaz, siapa sih yang pengen umur pendek? Semua pengen umur panjang, betul? Gak ada orang minta umur pendek, semua minta umur panjang. Cuma ya panjang pendek urusan Allah. Walaupun kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Cuma panjang pendek umur Allah yang tahulah. Ada orang berdoa kepada Allah tiap hari. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah.
Tiap hari ini orang berdoa minta panjang umur. Ya, sebagai seorang muslim yang beriman, ini saudara kita. Dia minta umur panjang, tidak salahlah kalau kita bantu doa. Kita doain samping dia. Ya Allah, ini orang minta umur panjang. Kasih 200. Kata yang berdoa, 200. Kepanjangan. Katanya minta umur panjang. 200. Tetangga saya 80 dituntun. Yang 85 didorong. 200 diseret. Oh enggak dah. Ini orang minta umur panjang, didoain panjang takut. Tuh manusia tuh. Cuma pengen tapi enggak butuh. Kita tuh. Padahal ulama sering bilang, Allah kasih yang kita butuh, bukan yang kita inginkan, bukan yang kita pengen. Ini bukan bicara panjang pendeknya umur, bukan. Umur yang ada dipakai buat apa? Jujur loh, hidup ini kan Masya Allah. Hidup ini terserah Allah. Kita nggak bisa komplain loh. Ini kita bicara takdir. Saya muter dari kemarin ini di Lombok, urusannya takdir terus ini. Sampai sekarang saya bangga bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya seiman di Sembalun ini, Masya Allah. Kita bisa saling berintrospeksi. Ya jangan dianggap yang di depan lebih pintar daripada antum. Nahnu talibul ilm. Kita semua penuntut ilmu. Kita pengen diberikan berkah sama Allah. Karena janji dalam Islam ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kita pengen dapat derajat tersebut insya Allah. Ada ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini kan gak bisa pilih takdir. Andai aku bisa memilih takdir, aku akan meminta kepada Allah untuk dijadikan anaknya Rasul. Andai aku bisa. Andai aku bisa memilih takdir, aku akan minta kepada Allah dijadikan anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Andai aku bisa minta. Andai aku bisa memilih takdir, ya Allah, jadikanlah aku anaknya Umar bin Khattab. Andai aku bisa. Ya Allah, lahirkan aku dari tulang sumsumnya Utsman bin Affan. Andai aku bisa. Lahirkan aku dari tulang sumsumnya Ali bin Abi Thalib. Andai aku bisa. Tapi aku nggak bisa meminta itu lagi, karena itu sudah menjadi salafus saleh, orang-orang terdahulu. Dan kita nggak bisa komplain. Dialah orang tua kita, dialah ayah kita, yang terkadang kita kesal, kita senang, kita kangen, betul? Kita menjadi hakim buat keluarga kita. Kita pengen yang terbaik menurut kita. Allahu Akbar. Tidak. Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Mulailah berpikir untuk mengetahui sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bukan menjadi penyebab turunnya azab dan bala. Lawang negeri yang balatun toibah seperti ini, cuma belum robun gofur. Masih banyak kemaksiatan yang dianggap lumrah. Pasca gempa, jujur loh ya. Kalau boleh kita jujur, karena ayat sudah tersebar dan sudah sampai sejak 14 abad yang lalu. Kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma'asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah katakan dalam surat Al-Hadid ini musibah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah yang terjadi di muka bumi ini secara umum. Di Lombok, di Aceh, di Palu, pokoknya di bumi. Wala fi anfusikum, atau dalam diri kalian sendiri. Kalian memiliki sebuah penyakit yang orang tidak miliki. Dirimu yang merasakan. Dan tak ada penyakit yang menular, kata Rasul. La adwa, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Kamu yang merasakan. Umum di atas dunia terjadi bencana alam, atau dirimu yang merasakan. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Kecuali memang telah tertulis dalam sebuah kitab yang Allah letakkan di Lauhil Mahfuz.
Ada sarah berbentuk hadis. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah tentukan takdir manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Ada takdir yang telah ditentukan dan kita nggak tahu kapan terjadi. Cuma Rasul bilang, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kalau memang takdir belum terjadi, kita masih bisa berdoa. Dan mungkin kalau sudah bicara doa, kita bicara cara. Kalau sudah bicara cara, kita bicara contoh dan perintah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni tadi. Kita bicara cara. Kalau memang kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah sehingga kalian berdoa kepada Allah, tolong ibadah yang kau lakukan ini tidak boleh kau lakukan kecuali Nabi mencontohkan. Di negeri kita ini kan kadang-kadang asal apa kata orang yang dituakan udah bagus aja dah. Kemarin di Jakarta ada istilah rebok wekasan. Di sini rebok apa namanya? Bontong. Rebok bontong. Lama-lama saya pase bahasa Lombok ini. Saya mah nggak habis pikir ya. Ini kan tradisi yang ada di Indonesia doang. Ini kita kan dijajah dulu sama apa namanya? Bukan sama negara Belanda, sama perusahaan Belanda. Karena sejak zaman dahulu kala, nggak usah jauh-jauh, saya sering datang ke beberapa tempat-tempat pengambilan tambang. Di Kalimantan sana ada yang namanya Bekapai. Bekapai itu tempat kilang minyak yang dimiliki oleh Pertamina sekarang, yang belum lama disewa sama Total. Saya datang ke rig-rig tersebut untuk lihat langsung. Itu gas pipanya itu 1927. Udah ada minyak di Bekapai itu. Sebelum Belanda itu diusir, sudah ngambil minyak dari sono. Ini Indonesia jantungnya dunia. Dunia sudah tahu ini negeri apa yang nggak ada. Masya Allah, di Makalam Riau saya ketemu sama orang Bahrain. Orang Bahrain ngelihat minyak di Makalam Riau, dia mengatakan Bahrain kal Makalam. Makalam ada sama Bahrain. Sama sudah. Saya ngelihat Makalam, saya ngelihat Bahrain. Saya ngelihat Bahrain, kayak ngelihat Makalam. Di Indonesia ada berapa ribu Makalam? Arab Saudi punya minyak dalam buminya. Kita bukan minyak saja, apa yang gak ada di bumi kita, betul? Ya minyak, ya tambang, emasnya, boksitnya, mangan, tembaga, besi, sedimen herbivora, berbentuk batu bara. Minyak kering, batu bara timbul, batu bara hilang, geotermal. Oh Masya Allah. Di dalam bumi ada minyak, di atas bumi ada minyak. Minyak kelapa, minyak sawit, minyak kayu putih. Oh Masya Allah. Kalau sombong boleh, cuma kan nggak boleh, ya. Indonesia paling layak sombong di hadapan muka manusia. Negeri ini nggak butuh negara lain. Makanya mereka berusaha menjadikan rakyat Indonesia ini budak di negerinya sendiri. Sementara kita punya ulama-ulama hebat yang berani mencetuskan kalimat indah. Negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Dan rahmat Allah hanya untuk orang Islam. Demikian pekik lontaran kata Bung Tomo di Surabaya. Kalau tidak ada kalimat la ada Allahu Akbar, tidak ada kekuatan yang bisa aku sampaikan kepada masyarakat. Allahu Akbar bisa mengumpulkan kalian untuk berjuang melawan musuh. Negeri ini butuh la ilaha illallah. Negeri ini butuh mengetahui bahwa keberkahan Allah datangkan karena memang rahmat layak untuk diturunkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ayat sudah mengatakan begitu. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah akan kubukakan berkah dari langit dan bumi. Turun
berkah dari langit dan bumi. Dari langit hujan kita tahu. Ini negeri semuanya ada. Saljunya di Puncak Wijaya. Saya kemarin sampai ke Wamena. Dan saya baru tahu kenapa namanya Wamena. Itu di lereng gunung Puncak Wijaya. Ada kampung namanya Kampung Wamena. Katanya kampung misionaris. Ternyata Wamena itu dari bahasa Arab. Wamina. Dulu ulama sudah sampai ke Wamena. Ada kampung yang namanya Ka'bah. Itu kampung dibilang Ka'bah itu karena memang garis lintangnya itu langsung ke Ka'bah. Ada Pulau Salawati, ada Pulau Gasim. Lihat. Tempat yang pernah diinjak oleh ulama, Allah turunkan berkah. Dimanapun ulama berada, keberkahan ada. Karena memang janjinya seperti itu. Ayat yang mengatakan tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sami wal ard. Jadi saya teringat kemarin saya baru pulang dari Badar. Bawa teman-teman untuk jejak Rasul. Menapak tilas terjadinya perang Badar. Memperebutkan sumur Badar itu. Sejarah mencatat jumlah orang Islam yang dibawa sama Rasul cuma 313. Musuhnya 1000. Persiapan untuk perang orang Islam gak cukup. Kalau dibanding musuh. Tapi demi Allah. Allah jadikan kemenangan milik orang Islam di saat yang berat. Perang itu terjadi di bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Saat orang mengetahui beratnya puasa Ramadan. Umat Muhammad dulu berperang di saat dia berpuasa. Lihat. Sampai Muhammad mengatakan. Kita menang ini bukan karena jumlah. Allah berikan kemenangan pada kita. Tapi karena iman dan takwa kita kepada Allah. Tapi bergulirnya waktu ini. Manusia ditiupkan syubhat. Oleh musuh-musuhnya. Dulu sebelum terjadi hal-hal yang kita lihat sekarang. Syubhat dihembuskan. Seakan-akan Islam yang masuk ke Indonesia ini. Melalui perdagangan Gujarat. Orang-orang dari India, Bangladesh. Dari campuran-campuran karakter manusia. Berdagang sambil menyebarkan agama. Kita lupa. Pernah ada yang namanya Turki Utsmani menguasai dunia. Mengutus ulama untuk berdakwah ke Indonesia. Yang mengajarkan bagaimana menegakkan tauhid. Yang saat itu Belanda menganggap mereka adalah ekstremis. Orang-orang keras yang berani melawan Belanda. Iya, sampai sekarang orang yang menegakkan kemuliaan berbentuk tauhid pun dianggap ekstremis. Sehingga akhirnya yang tersebar ini yang remeng. Agama yang gak jelas. Syubhat dihembuskan. Persis seperti fitnah Syiah. Syiah gak pernah komplain adanya Quran. Dia tawarkan mushaf Fatimah. Syiah gak pernah komplain dengan adanya nikah. Cuma dia buat mut'ah. Syiah gak pernah komplain dengan yang namanya sholat 5 waktu. Cuma dia tawarkan 3 waktu. Sehingga orang-orang yang imannya lemah merasa ada solusi. Dihembuskan fitnah. Orang Indonesia ini nggak paham bahasa Arab. Bulan Safar diterjemahkan Safar, bukan Sofar. Sementara bulan Safar dalam bahasa Arab tulisannya Sofar. Sofar artinya sifar, kosong. Kenapa orang Arab bilang bulan Sofar? Karena bulan Sofar di Arab orang laki nggak ada di kampung, semuanya Safar. Maka di kampung dibilangnya Sofar, bulan Sofar. Justru sunnah sejak zaman dahulu kala sampai zaman Rasul, bulan Safar, bulan laki-laki keluar Safar. Sampai ke Indonesia, jangan keluar. Apalagi Rebo. Rebo keempat, jangan. Herannya orang Islam percaya aja. Nggak ada yang berani ke sawah. Nggak ada yang berani dagang. Innalillah. Loh kok bisa, Tat? Nggak tahu. Tapi yang pasti terjadi. Betul. Kenapa? Karena kita nggak paham. Makanya ulama memperjuangkan untuk orang Islam di dimanapun dia berpijak. Tegakkan kalimat-kalimat tauhid dengan asas usul salasa. Karena jujur, kita tinggal di zaman orang yang mengaku Islam tapi tidak kenal Allah. Kita hidup di zaman orang mengaku umat Muhammad tapi nggak mencontoh Muhammad. Kita hidup di zaman orang mengaku Islam tapi nggak paham Islam itu apa. Sampai tercetuslah model-model Islam. Ini Indonesia
pasar bebas. Orang mau nawarkan produk apa juga bisa ke Indonesia. Asal bisa mengemas kata, mengolah kalimat. Produk luar negeri bisa masuk kemari, diikutin. Banyak. Yordan punya produk masuk ke Indonesia, ada pengikutnya. Mesir punya produk masuk ke Indonesia, ada pengikutnya. India, Pakistan, Bangladesh punya produk organisasi ke Indonesia, ada pengikutnya. Irak dengan ISIS-nya masuk ke Indonesia, ada pengikutnya. Bahkan nggak tanggung-tanggung di Indonesia pernah ada perempuan ngaku Jibril, betul? Ada pengikutnya. Saya sampai melongo, saya ngajar di beberapa penjara perempuan di Jakarta dan di Tangerang salah satunya. Itu di sana di Jakarta itu sempat ada perempuan yang ngaku Jibril. No, namanya Lia Edan. Salut sama polisi Indonesia bisa nangkep Jibril. Jibril di Indonesia haid. Ada pengikutnya. Kebayang ya, kita terombang ambing nih, kita nggak jelas. Makanya musibah nggak kunjung selesai, badai nggak berlalu. Ingatlah sebuah riwayat yang sahih dari Sunan Abi Daud ketika Rasul bersabda, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanjihu hatta tarji'u ila dinikum." Ini nasihat Rasul nih, jangan dikomplain. Kalau dialog habis itu kita nanya, boleh kita ngobrol. Tapi nasihat Rasul ini 4 konsekuensi yang dipegang tadi. Tolong jangan sampai dikomplain. Beliau mengatakan, "Idza tabayatum bil ina." Kalau nanti orang Islam, umatku ini kembali melakukan ribawiyah. Salah satu mata rantainya baiul inah. Baiul inah ini bagian dari riba. Dan sekarang kita lihat orang Islam mana yang gak makan riba, betul? Sholat di masjid, ngantongin riba. Banyak. Dengar tablik akbar, di kantongnya ATM riba. Oh, mangut-mangut. Bahkan sampai ada yang tawaf di Ka'bah, ngantongin riba. Udah biasa guru ngaji, ustadz, ngajar ke ma'had, pakai motor dari riba, betul. Beli rumah riba. Orang terbiasa riba, sudahlah. Lebih fatalnya lagi, ribanya tumpang tindih. Udah beli kreditnya riba, belum jadi punya dia, baru sebulan dapat STNK, STNK udah digade, riba lagi. Gade tanah dipakai berkebun, hasilnya dimakan sendiri, riba lagi. Motor mobil digade dipakai buat ojek online. Tidak ada akad jual beli dengan si pemilik. Wallahi, riba lagi. Tabayatum bil ina, kata Rasul. Kamu nanti terbiasa lagi makan riba. Akhadtum ajnabal baqar. Pun di antara kalian nanti ada yang gemar megang buntut sapi. Orang Lombok paling jago nih masalah sapi ini. Yang namanya sapi ini kan binatang paling bodoh, betul? Kenapa saya bilang bodoh? Karena nggak secerdas kambing, ayam nggak cerdas. Ayam kambing dilepas bisa balik, sapi nggak bisa, betul? Makanya nggak ada kambing dicocok hidungnya, kambing kerbau dicocok hidungnya, ditarik dari depan, bukan dipegang buntutnya. Nabi sampai bilang, kamu megang buntut sapi, artinya apa? Ngikutin sapi. Sapi lahir di kandang, dibesarkan di kandang, udah gede dikawinin di kandang, bunting punya anak di kandang, kelepas nggak bisa balik kandang, sapi itu. Sapi, masya Allah, lain sama onta, cerdas. Anaknya ketabrak mobil, mobilnya kabur, 5 tahun berikutnya tuh bisa lewat lagi tuh mobil, dihancurin sama biangnya. Tuh, onta. Kalau sapi kerbau enggak, makanya contohnya sapi kerbau kata Rasul. Kamu memilih pemimpin. Orang ingin kalian kultuskan, kalian ikuti ini, kalian enggak tahu siapa dia.
mengambil sembarangan orang tanpa ilmu. Akhirnya kalian ikuti dia kemana yang gak jelas. Sampai dia pun mengadakan ritual rebo bondong. Rebo bondong. Namanya aja udah gak enak di kuping betul. Ada aja yang ikut. Sedekah laut. Ini saya lagi kesel nih sama orang tua di pojokan Jogja no. Ketua Ormas Islam lagi. Udah saya sering sampaikan ini yang namanya sedekah laut, ini syirik. Ulama juga begitu. Saya mengikutin ulama aja dah. Karena sarahnya betul. Sana terapi sampai Rasul. Kalau yang namanya sedekah, Islam ajarin. Dia bilang, udah nelayan, udah. Terusin. Ini bukan syirik. Ini budaya. Memang tradisi. Kalau memang baik, teruskan. Ini adalah warna-warni Indonesia. Berarti dia memperbolehkan sedekah ke laut. Iya. Padahal dia tahu kalau bicara sedekah buka surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan orang yang berhak dapat sedekah. Di antara 8 golongan tersebut nggak ada yang namanya laut. Betul. Ini kok bisa dimasukin kategori boleh sedekah. Gunung pun disedekahin. Tanam pala kerbau, tolak bala, la ilaha illallah. Terjadi dan si pelakunya orang Islam. Kalau pelakunya orang Hindu dari Bali, orang kafir, itu urusan mereka dah. Emang neraka sudah nunggu mereka kalau mereka tidak kembali ke Islam. Tapi kalau orang Islam yang melakukannya, inilah penyebab turunnya azab dan bala. Hei warga Lombok, ini sembalun punya kalian. Allah titipkan sembalun ini supaya orang datang ke sembalun ini bertasbih. Melihat indahnya bukit, mengelilingi kampung sembalun, orang bertasbih. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Indahnya laut Indonesia Timur yang indah, orang semua bertasbih. Allah pengen tasbih itu menggema di bumi Lombok ini. Cuma entah bagaimana bergulirnya masa bergantinya waktu, ini banyak orang menjual tanah ke asing dan asing. Pengelolanya pun orang yang gak ngerti agama, sehingga di atas bukit mereka bikin tenda, berzina, bermaksiat, menganggap lumrah. Sementara Allah di atas lagi menyaksikan semuanya. Yang punya bumi marah. Kita ke pinggir laut, kita lihat banyak ikan asin, ikan cuek pada berjemur. Ini orang asing, lawang pengelolanya non muslim, silakan saja. Akhirnya bukan kita bertasbih malah beristighfar. Dulu kita ngelihat indahnya laut timur, subhanallah. Lihat sembalun, subhanallah. Sekarang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kemaksiatan, akhirnya apa? Yang punya bumi marah. Kalau yang punya bumi marah, udah nggak bisa ada yang nahan. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah datangkan kehinaan, siapa yang bisa memuliakan? Tidak ada lagi. Ahadtum ajnabal baqar, kata Nabi. Kalian pegang buntut sapi, kalian pilih pemimpin, orang yang kalian panuti, yang kalian ikuti, orang yang nggak jelas. Raditum bizar'i, yang ketiga kata Rasul, kalian sudah terbiasa dengan cocok tanam, lupa hidup bukan buat bercocok tanam saja. Allah katakan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Silakan bekerja, harus. Seakan-akan kau hidup selamanya, silakan tuntut dunia. Tapi jangan lupa urusan akhirat seakan-akan mati besok. Betul. Pekerjaan ini ngikutin ibadah. Jangan gara-gara kerja ibadah lupa. Banyak di antara kita ini minta dispensasi hukum sama Allah. Dulu waktu belum kerja, ibadahnya begini, rajin. Sampai dipanggil si Primus, pria musolah. Temennya marbot. Sahabatnya orang-orang masjid, kerjaannya
Ajan, qomat, imam, dia semua. Sekarang sudah sukses. Alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini si miskin punya masalah memberatkan pundak, hilang masalah Allah angkat karena ibadahnya, karena zikirnya. Sekarang dia sukses. Lupa masjid. Ibadah enggak seperti dulu lagi. Itu manusia. Raditum bizar'i, dia enjoy dengan perekonomian, asik nanam, lupa ibadah. Padahal kalau dia nanam bisa 5%, bisa 10% panennya, betul. Ada aturan main di Islam. Kalau pakai mesin yang kita beli, ini 5%. Kalau mengandalkan hujan, 10%. Ada aturannya. Sudah nggak lagi dipikirkan, sudah. Mereka halalkan yang Allah haramkan pun sebaliknya. Bahkan berapa banyak orang yang kerja di ladang, sudah lupa azan berkumandang. Dia lupa bumi yang dia tanam ini milik Allah. Allah panggil, hayya 'alas shalah. Allah panggil. Cuma dia nggak datangi itu sholat. Azan sudah nggak berfungsi lagi buat sholat. Dulu zaman Rasul, ya Bilal, adinin nas, adzankan manusia Bilal. Kalau Bilal sudah azan, mengumandangkan azan, 7 lapis langit sampai azannya Bilal. Bahkan Jibril pernah tanya ke Rasul, "Salaita salat al-fajr ya Muhammad?" Kamu sudah salat subuh? "Salaina, ma samina sauta Bilal." Kata Jibril, kami di langit nggak dengar suara Bilal. Masya Allah, saat itu Bilal sakit, nggak azan. Azan untuk sholat. Di negeri kita macam-macam azan dah. Bukan buat sholat aja udah. Dimodifikasi. Sampai yang harusnya sholat dia nggak sholat. Raditum bizar'i, enjoy dengan perekonomian. Orientasi hidup ini bagaimana jadi orang kaya. Karena kalau sudah jadi orang kaya, aman, Tat. No, teman saya miskin, mati, Tat. Loh kenapa? Sakit nggak bisa berobat. Terus kalau udah kaya emang nggak mati? Orang yang paling kaya di muka bumi ini, pernah Allah ciptakan negatif. Namanya Korun, kaya. Korun mati. Saking kayanya Korun, hidup zaman Nabi Musa, tinggal di Mesir. Hartanya sampai ke Lombok. Harta Korun, kaya si Korun. Korun mati. Sulaiman alaihissalam, orang mulia yang dititipkan dunia, kaya. Sulaiman pun mati. Sulaiman saking kayanya tuh, dia punya istana yang di dalamnya itu ada Taman Firdaus. Taman Firdausnya itu, kerikil yang diinjak, pasir batu kerikil yang diinjak, itu berlian, permata, Mirah delima, Bacan, Red Borneo, apa lagi? Yang kita pakai satu, sombongnya satu komplek. Sama Sulaiman diinjak-injak dulu. Masya Allah. Dia kaya, Sulaiman mati. Kita menganggap kalau sudah kaya nggak mati. Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kalau kita memang orang Islam, merasa muslim, lihat takziah ke orang yang mati Islam, lihat. Orang Islam mati, tidak ada yang dia bawa. Ketika Raja Abdullah meninggal, saya ikut menyolatkan tuh di Saudi itu. Itu Raja Abdullah, itu orang kaya itu. Buru, Masya Allah. Abdullah bin Abdul Aziz, itu yang wakafkan Zam-Zam itu. Jadi kalau kita nginep di Zam-Zam Tower, ribuan kamar, itu semua diwakafkan untuk Masjidil Haram. Dan dia wakafkan itu untuk ibunya. Orang kaya. Punya gunung emas. Dia mah gak kenal. Gak kenal. KPR gak kenal dia. Ketika dia meninggal, apa yang dia bawa? 3 lembar kain kafan yang dia pakai cuma itu. Dan orang Islam memang tidak ada yang dia bawa. Tidak cukupkah maut sebagai nasihat buat kita? Kafabil maut nasihat. Maut sebagai nasihat. Cuma dia lupa yang terjadi bukan itu. Akhirnya raditum bizar'i, enjoy dengan perekonomian. Efek buruknya apa yang keempat? Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Ini Sembalun, ini indah, ada bukitnya. Orang bermaksiat, yang penting bayar parkir.
Kalian sudah nggak berjihad, membiarkan mereka berzina di atas bukit sana, bermaksiat, membuat hal-hal yang negatif. Yang punya bukit ngomel. Allah turunkan azab dan bala. Mau berulang tidak? Mau berulang tidak? Mau berulang tidak? Jaga sembalun. Siap menjaga sembalun? Siap menjaga sembalun? Katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tegakkan tauhid di sembalun. Allah kembalikan kemuliaan Lombok sembalun ini. Bukan buat bermaksiat, untuk bertasbih. Lihat, yursilis sama alaikum idraran. Lihat, Allah turunkan awan kabut. Lihat, ayat dibuktikan di sini. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Di sembalun ada. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Di sembalun ada. Fadzakir, nyok mikir. Innama anta mudzakir. Kamu orang yang bisa berpikir. La ayatin liqaumin yatafakkarun. Sudah saatnya. Harus terjadi bencana dulu. Alun-alun tempat tablik akbar, betul? Ini ada hikmah nih di balik ini semua. Kata Rasul, kalau 4 kau lakukan tadi, sallallahu alaikum zullan la yanji'uhu hatta tarji'ila dinikum. 4 hal itu kau lakukan. Kalian menganggap riba itu biasa. Kalian pegang buntut sapi, mengikuti pemimpin yang tidak jelas, tidak lihat agamanya. Kalian enjoy dengan perekonomian. Kalian betul-betul lupa kemuliaan jihad. Allah liputi kalian dengan kesesatan. La yanji'uhu hatta tarji'ila dinikum. Tidak akan selesai permasalahan kalian hatta tarji'ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Agama yang mana? Agama yang mana? Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang ada di Quran, yang Allah firmankan, "Innad dina indallahil Islam." Tanpa embel-embel. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari Islam selain Islam yang dibawa Rasul, la yuqbala minhu. Cuma mereka menawarkan Islam model baru, Islam Nusantara. Sembalun siap tolak Islam Nusantara. Siap tolak Islam Nusantara. La ilaha illallah. Tegakkan tauhid. Allah muliakan kita insyaallah. Subhanallah. Sudah saatnya kita kembali ke agama yang benar. Agama yang mulia. Pak, Bu, jamaah Allah muliakan, para alim ulama, para asatidzah. Ada hikmah yang ulama simpulkan, bahwa kalaupun Allah turunkan bala dan bencana, bukan karena kebencian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah uji. Ini lambang cinta Allah ke Indonesia secara umum. Lambang cinta Allah ke Lombok ini. Allah pengen masyarakat kembali ke agama yang benar. Hikmah yang pertama, orang diberikan musibah itu, kata ulama, supaya dia beribadah dengan benar. Dah bismillah, mulai sekarang warga Sembalun masih percaya gak sama rebok tadi tuh? Rebok potong. Masih percaya gak? Sekali saya pengen dengar, masih percaya gak sama rebok potong itu? Masih mau gak mengikuti rebok potong itu? Katakan bye-bye syirik. Bye-bye syirik. Selamat tinggal syirik. Muslim bertauhid bukan berbuat syirik. Ibadah yang betul seperti itu. Maka kata ulama, Allah pengen kita beribadah dengan benar, karena kita nggak merasakan efek ibadah. Lawong sholat dikatakan tanha anil faksa wal mungkar. Ini sholat cuma berbuat syirik. Mana tanha anil faksa wal mungkarnya? Ternyata dia talbis. Lawong sholat tapi mama mertua nggak akur. Lawong sholat sama orang tua ribut. Lawong sholat sama anak nggak akur. Lawong sholat berbuat maksiat. Lawong sholat membiarkan maksiat. Mana bekas sholatnya? Kalau sudah seperti ini, waktu bergulir berganti, tak ada manfaatnya sama sekali.
Yang kedua, nggak usah khawatir. Kata ulama, kalau terjadi musibah, jangankan yang besar, yang kecil pun ngurangin dosa. Dalam sebuah riwayat yang sahih dalam Sunan Abi Daud, Rasul pernah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alihi khati'ah." Tidaklah yang namanya bala datang kepada seorang laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman, yang tak henti-hentinya mendapat bencana pada dirinya, anaknya, hartanya, hingga akhirnya dia berjumpa dengan Allah nanti, dia nggak punya dosa. Jangankan balak yang besar, duri satu yang kita injak menghilangkan sebuah dosa dalam hidup kita. Makanya mudah-mudahan nih, kalau pernah terjadi bencana di sini, yuk bikin tempat pariwisata. Saya lagi gongin orang Jakarta nih. Ya, saya agak terlambat datang ke Lombok. Rencana kemarin Bali langsung kemari. Cuma ada kegiatan lain tablik akbar di Jakarta. Tapi saya sudah ajak orang-orang di Jakarta ini, yuk bikin tempat pariwisata syar'i yang jadi milik orang Sembalun, jadi income buat warga Sembalun. Bikin tempat pariwisata syar'i di mana nanti orang-orang di luar kota, di luar pulau sana berkunjung ke Sembalun, orang Sembalun memandu. Baiklah para pengunjung sekalian, di sini pernah terjadi gempa yang di luar dugaan kami. Ternyata memang di sini pernah terjadi kemaksiatan. Sebutkan Anda yang tahu, perzinahan, perjudian, LGBT dianggap biasa dan lain sebagainya. Maka demi Allah, kami berharap jadikan ini sebagai contoh buat kita semua untuk jangan mengulang. Insya Allah, income masuk ke Sembalun, orang nggak berbuat maksiat lagi. Warga Sembalun harus siap nih untuk bisa mengabarkan kepada turis yang datang kemari, Allah sayang sama Sembalun. Ini semua nikmat yang Allah berikan, kita berhusnuzan. Yang ketiga, menjadi jalan masuk surga. Ada sebuah ayat Al-Baqarah 214 ketika Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Ada ayat yang dikatakan bahwa apakah kalian mengira kalian pengen masuk surga belum diuji? Tidak bisa. Surga harus dengan ujian. Allah uji dulu warga Sembalun buat masuk surga. Bisa gak pasca gempa ini kita makin kompak jaga ukhuwah? Buang hilaf di antara kita. Kalau bicara fikih dan mazhab sudah dibukukan. Yang penting akidahnya satu, tidak ada kesyirikan. La ilaha illallah itu uluhiyah, bukan cuma rububiyah. Harus dipahami dengan benar. Apapun yang pernah terjadi nggak mengurangi rasa hormat kita sama orang tua yang pernah ada. Apapun yang pernah terjadi nggak memecah belah kita. Makin solid kita untuk menjaga kota kita insya Allah. Ini jalan kemuliaan yang Allah tawarkan. Allah pasti uji. Tapi kalau satu lidi teruji akan patah. Segenggam lidi tak mungkin bisa dipatah. Sembalun kompak, kita jaga kemuliaan tersebut. Yuk saling mendoakan di antara kita. Yuk saling menjaga di antara kita. Yuk kompak di antara kita. Jangan bosan, doakan Sembalun, doakan negeri kita Indonesia. Minta agar Allah berikan pemimpin yang betul-betul mengerti. Azab datang dengan maksiat yang dibiarkan. Subhanallah. Tadi panitia sempat kasih bocoran, Ustadz, kita banyakin dialog, Ustadz. Saya pengen berdialog sama warga Sembalun nih. Ada pertanyaan mau dibicarakan, silakan Pak. Fadhal. Masya Allah. Barakallah. Ini aja dulu. Kita bacakan soal dari jamaah nih. Apakah haram hukumnya jika kita makan telur ayam orang yang bertelur di rumah kita? Emang kalau di Islam ini maling telur ayam ini lebih berat hukumannya ketimbang maling ayam. Ya. Karena telur bisa jadi macam-macam, kalau ayam paling digoreng. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Ini ayam ini membuat syubhat. Karena kan rumah-rumah kita, betul. Kalau itu ayam bertelur di rumah orang, kita ambil namanya nyolong.
Tapi kalau tuh ayam bertelur di rumah kita dan kita nggak tahu ayamnya, telurnya ada. Karena itu rumah kita namanya syubhat. Dan syubhat itu di Islam hukumnya halal. Walaupun menjauhkannya mulia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Kata Rasul, orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Kalau Imam Syafi'i sih nggak bakal mau. Apalagi dia penuntut ilmu, ini syubhat. Tapi Islam nggak mengharamkan karena syubhat halal hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita nggak bisa nyuruh ayam bertelur di sebuah tempat. Tuh orang lagi ngapain tuh? Lagi ngobrol sama ayam. Ayam, entah kalau bertelur di sini aja. Nggak bisa begitu. Terserah ayam. Saya pernah ada yang ngobrol sama saya begini. Ustaz, saya sudah resign dari perusahaan konvensional. Oh, alhamdulillah. Sekarang kerjaan saya mirip sama Rasul, Dad. Maksudnya apa mirip sama Rasul? Ya kan Rasul ngangon kambing, Ustaz. Saya juga ngangon kambing, Ustaz. Oh, bagus dong. Cuma saya yakin ada bedanya. Kenapa? Karena yang zaman Rasul itu kambing diangon. Angon tahu ya? Kambing dilepas. Jadi kambing yang namanya kambing dilepas makan rumput di kebun orang, betul? Kambing dosa gak? Enggak. Lawang kambing gak punya akal, makan di kebun orang. Tapi kalau sekarang kan kambing dikurung, rumput dicari sama orang, betul? Itu orang ngambil rumput di kebun orang, dosa gak? Dosa, enak. Saya bilang mirip, tapi beda. Kalau ini kambing makan di kebun orang, kambing. Ini kan kambing Anda dikurung, Anda yang nyari rumput di kebun orang. Anda udah izin belum? Tibang rumput. Ini kebun orang, harus diobrolin. Tuh kan beda. Boleh nyontoh Rasul, cuma ilmu dikedepankan, bukan ikut-ikutan. Ini banyak orang ngaku nyontoh Rasul, tapi nggak ada ilmunya. Ya sudah, muskilah. Ada yang memang layak dicontoh, ada yang haknya Rasul, nggak bisa kita contoh. Rasul mengatakan fihi wulitu, aku maulid kalau hari Senin. Beliau puasa hari Senin. Antum nggak bisa tiap hari lahir antum puasa. Karena sahabat nggak ada yang ngikutin Rasul begitu kan? Dan kalau Anda mau pakai maulid Rasul, berarti tiap Senin puasa begitu. Dan nggak ada yang melakukan zaman Rasul, zaman sahabat. Ini haknya Rasul, bukan hak manusia. Harus ada ilmunya yang dikedepankan, bukan taklid. Makanya kata ulama, "Lau kana khairan la sabaquna ilai." Kalau seandainya sebuah ibadah itu bagus, tentu para sahabat Nabi sudah melakukan. Jangan gampang mengiyakan agama tanpa ilmu yang dikedepankan. Assalamualaikum Ustaz, tolong jelaskan tentang lurus dan rapatkan shaf saat berjamaah. Ya, lurus dan rapatnya shaf dalam berjamaah ini merupakan bagian kesempurnaan sholat. Tidak membatalkan sholat, tapi kesempurnaan sholat. Kan kita ini pengen ibadah sama Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia kan ahsan, bukan hasan. Hasan baik, ahsan terbaik. Kalau Allah ciptakan kamu terbaik, kamu beribadah juga berikan yang terbaik dong ke Allah. Yang terbaik ketika mencontoh Rasul. Rasul itu kalau ngimamin selalu menghadap makmum. Sambil berkata, istawa'tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. La takhtalif fatakhtalif qulubakum. Jangan kalian berpencar, Allah pencarkan hati kalian. Bahkan Nabi doakan orang yang merapatkan shaf, Allah rapatkan ukhuwahnya. Lah kalau sekarang saya praktekin rapat, saya disengkatat, disliding masing-masing. Begitu. Ya antum jangan kesel. Ini orang belum sampai dalil. Itanya juga sih kadang-kadang emosian. Orang-orang belum sampai dalil diomelin. Kasih tahu, nggak ada dosa buat orang yang belum tahu. Pak, jangan nyengkat saya, Pak. Saya cuma praktekin Rasul ngomong. Kata Nabi lurus rapat. Nabi saya Muhammad. Nabi situ siapa? Muhammad, sama, salaman. Nabi kita bilang, lurus rapatkan shaf, rapetin Pak. Nih dalilnya nih, lihat sifat sholat Nabi. Nih riwayatnya nih, enak. Oh iya betul juga.
Ini kadang-kadang kita kalau udah kesel emosi, orang diajak ngomong nggak paham-paham, udah qala Allah wa qala Rasul. Orang masih nggak paham emosi. Dengar ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu buat orang Kristen, buat orang kafir. Dia orang Islam, cuma belum sampai dalil. Ya. Jadi kalau sembalun mau kompak, yuk lurus rapatkan sop. Ya, mulai maghrib nanti dah dapetin sop nih. Ya. Dan mulai tahun ini nggak ada lagi rebo. Ya harus kompak nih kita nih. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sholat kita itu diterima atau hukumnya bagaimana? Jika kita sholat berjamaah tapi imam kita itu seorang perokok. Memang rokok ini maksiat. Kenapa dikatakan maksiat? Karena merusak dirinya. Memang di Quran tidak ada istilah kata rokok. Quran cuma mengatakan wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kau masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya secara umum. Yang bilang rokok bahaya bukan cuma ustadz, pabrik rokoknya yang ngomong. Ini perusahaan penyakit tapi paling jujur rokok itu. Cuma kan perokok kalau kita ngomongin begini pinteran dia. Ya Tat, saya matat benci sama rokok, makanya saya bakar mulu. Begitu katanya. Ngeles. Ada bacaan no smoking. Tuh ada bacaan no smoking. Ustadz bacanya no smoking. Kalau kami NO smoking gitu katanya. Diplesetin aja. Udah. Ini penyakit. Jangan udah sakit baru nyesel nanti. Nah. Terus kalau dia ngimamin bagaimana Ustadz? Ya memang tidak ada syariat yang mengatakan batal sholat gara-gara perokok. Tidak. Kecuali kalau niat rukunnya berantakan sholatnya. Memang kalau bisa memang DKM ini yang betul-betul jelas. Lihat yang paling tua usianya, paling bagus agama, paling fasih bacaannya. Dan tentu yang paling bagus menjauhkan maksiatnya. Ya, insya Allah sih nggak apa-apa. Kalau memang cuma dia yang bagus bacaannya. Cuma ingetin sama dia bahwa ini adalah sesuatu yang merusak badan. Dan itu gak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebuah riwayat. Memang dipertentangkan derajat riwayat tersebut. Tapi ulama mengambil manfaatnya. Man samma summan fid dunya. Fakana sumu fiyadi. Yatas sama yaumal qiyamah fasumu fiyadi finnari jahannam. Orang yang pernah menghisap racun dan racun di tangannya, ketika dia wafat nanti dia dibangkitkan di tangannya ada racun. Yusaru yaumal qiyamah bima mata alaihi kata Rasul. Orang dibangkitkan di hari kiamat seperti dia diwafatkan. Ini sudahlah mau dibawa kemana juga yang namanya rokok penyakit. Makanya kalau bisa yuk bismillah, yang masih merokok mulai jauhin perlahan. Satu hari Anda membakar 20.000. Padahal kalau 20.000 satu hari Anda celengin, sebulan 600.000, betul? Ini 20 bulan, 12 juta. Anda bisa ngantongin 12 juta. Anda bisa umroh. Saya yang jamin umroh insya Allah. Cuma ngebuang kebiasaan ngerokok tuh kalau mau. Cuma ya mau bilang apa? Kita nggak pernah berpikir sampai ke sana. Kita ngasih orang tua sebulan 600.000. Belum tentu sebulan kita pasti bakar 600.000. Ini kan gak main-main. Itu uang nikmat. Summalatus aluna yawma idin anin naim. Allah bakal tanya nikmat tersebut. Kita selewengkan niatnya. Orang yang enggan menuntut ilmu dengan alasan takut tidak bisa mengamalkannya, gimana dengan prinsip ini Ustaz? Ya prinsip yang salah. Saya mau mendingan gak tahu Ustaz, jadi enak. Kalau tahu jadi bingung. Ini orang yang gak merasakan halawatul iman. Orang yang merasakan manisnya iman ketika ilmu dikedepankan. Tapi karena ilmu gak dikedepankan, dia gak merasakan iman. Harusnya dia merasakan iman. Mana indahnya sholat tanpa ilmu.
Mana indahnya zakat, puasa, haji tanpa ilmu. Mana indahnya nikah, cerai tanpa ilmu. Nggak bisa. Justru ilmu ini yang mendatangkan kenikmatan. Kok takut nuntut ilmu? Pun Allah muliakan apa? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang nggak berilmu? Oh ya beda. Orang berilmu percaya dirinya tinggi. Orang yang berilmu, Masya Allah, Nabi pilih para mujahidnya orang-orang yang berilmu. Nabi nggak pernah pilih orang yang mujahidnya ini durhaka sama orang tua, berbuat maksiat, tidak. Makanya Umar bin Khattab kalau nyortir pasukan, yang dia lihat iman dan takwanya dulu, ya, ilmu yang dikedepankan. Ya, karena pada akhirnya kemenangan itu titipan. Allah hanya menitipkan kemenangan sama orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tentu ketika ilmu dikedepankan. Wallahu a'lam. Khair insyaallah ya. Seperti yang direncanakan. Waktunya sudah selesai, mudah-mudahan manfaat insyaallah ya buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Ya Allah, saya minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Yuk sekali lagi saya nasihati diri saya pribadi dan jamaah sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jangan lupa selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Yuk saling mendoakan di antara kita, jaga ukhuwah. Afsus salam bainana wa bainakum, dan jangan lupa doakan kota kita Lombok ini, doakan Sembalun dan sekelilingnya, doakan Indonesia, doakan para pemimpin kita agar Allah berikan hidayah dan diberikan pemimpin yang baik buat negeri kita nanti insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.